Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 183 meminjam ular. Mata Song Qinghai menunjukkan ketidakpercayaan. Tanpa bantuan racun, sekte Dewa Penyihir setara dengan kehilangan lengan dan kekuatannya sangat berkurang. Anak laki-laki ini memiliki jimat pengusir roh di tubuhnya. Wu Xin menyipitkan matanya dengan dingin, mampu membuat jimat pengusir roh yang bisa dibawa kemana-mana dan efektif. Sepertinya sekte di belakang Chu Chen tidak ada, sekte Qi biasa. Namun, dalam proses mengusir racun, kekuatan jimat pengusir juga akan dikonsumsi, dan efek jimat pengusir tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, Song Qinghai merasa tenang. Dia memandang Song Qiyu dengan mata dingin dan kilatan niat membunuh. Song Qiyu, kamu beruntung beberapa kali terakhir ini. Jika kamu mati malam ini, jangan salahkan aku bersikap kasar. Song Qinghai menerjang ke depan, tangan dan kakinya tertutup, terbuka dan tertutup, dan angin dari tinjunya memunculkan kekuatan seekor harimau. Mata Song Qiyu penuh semangat juang. Dia tidak mengabaikan atau meremehkan Song Qinghai, dan segera berusaha sekuat tenaga. Gadis kecil, ini bukan tempat untuk kamu datangi. Murid dari sekte Dewa Penyihir yang menyerang Song Yan di restoran sudah mengarahkan pandangannya pada Mo Wuyu. Kekuatan Mo Wuyu masih lebih unggul dari Song Qiyu. Ketika dia melihat lawannya menyerang ke depan, Mo Wuyu mengangkat alisnya dengan dingin tanpa rasa takut. Dia menggunakan tangannya yang menangkap bintang dan mengungguli lawannya dalam sekejap mata. Ekspresi murid sekte Dewa Penyihir berubah. Dia tidak menyangka gadis berusia 16 atau 17 tahun ini sebenarnya lebih kuat darinya. Menabrak, pria itu terhuyung mundur. Adik laki-laki, biarkan aku membantumu. Murid lain yang dikirim oleh Dewa Penyihir bergegas maju, dan mereka berdua bergabung untuk menghadapi Mo Wuyu. Pertarungan antara Song Qinghai dan Song Qiyu berimbang. Setelah puluhan putaran, kedua belah pihak terluka. Namun, Song Qiyu menjadi semakin akrab dengan gerakan kaki kilin dan mengintegrasikan gerakan kaki kilin ke dalam versi baru dari Elite 13 Fist. Secara bertahap, Song Qiyu berada di atas angin. Apakah aku hanya tas jerami? Song Qiyu memukul mundur Song Qinghai dengan satu gerakan. Bukankah kamu lebih buruk dari tas jerami? Wajah Song Qinghai ganas, dan dia terus berusaha mengendalikan racun di sekitarnya, bergegas menuju Song Qiyu. Namun, di bawah pengaruh jimat pengusiran setan, tidak ada racun yang berani mendekati Song Qiyu. Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan di depannya. 3 murid sekte Dewa Penyihir bergabung, tetapi mereka tidak mampu mengalahkan 2 anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Salah satunya jelas bukan anggota seni bela diri kuno. Wu Xin mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tapi dia masih tidak bisa menyadari kehadiran Chu Chen. Matanya akhirnya tertuju pada Song Qiyu, naik dan bantu Qinghai. Wu Xin memerintahkan seorang murid di satu sisi. Murid ini menerima perintah dan bergegas maju untuk menangani Song Qiyu bersama. Kekuatan Song Qiyu tidak cukup untuk menghadapi mereka berdua. Jadi tekanan tiba-tiba meningkat dan dia mundur satu demi satu. Melihat pemandangan ini,
Banyak pembunuh di seberang segera menjadi waspada dan menatap sekeliling. Target malam ini adalah Chu Chen. Bahaya Song Qiu berarti Chu Chen akan muncul. Cahaya dingin dari pedang pendek itu bersinar di malam hari. Song Qiu terpaksa mundur lagi. Ekspresi Song Qinghai sangat ganas dan mematikan. Tiba-tiba, sebilah pisau tajam terlepas dari lengan bajunya dan menusuk Song Qiu. Song Qiu sangat cemas sehingga dia mundur. Song Qinghai dan dua orang lainnya melangkah mendekat, temukan jimat pengusir roh pada dirinya. Ekspresi Song Qinghai suram, dia ingin melihat tubuh Song Qiu dipenuhi racun dengan matanya sendiri. Pada saat yang sama, racun merayapi Song Qiu ke segala arah. Ketika Song Qiu melangkah mundur lagi, dia terhuyung dan bungkusan di tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajah Song Qiu berubah drastis dalam sekejap. Merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia gemetar hebat, dan pupil matanya melebar hingga ekstrim. Rasa dingin menyebar dari telapak kaki ke seluruh tubuh. Tanpa sachet ini untuk melindungi tubuhnya, dia tidak akan bisa mengatasi racun di sekitarnya. Mata Song Qiu ngeri dan dia bergegas. Tapi Song Qinghai tidak memberi Song Qiu kesempatan ini sama sekali. Ledakan, Song Qiu terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Pergilah ke neraka. Song Qinghai tersenyum galak, mengendalikan racunnya. Makhluk beracun di sekitar Song Qiuxi bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan dalam sekejap. Mata Song Qinghai dipenuhi dengan harapan. Saat yang kritis, mata Song Qiu membelalak, tinju terkepal, sangat ketakutan. Beberapa ular berbisa terbang di udara. Ketika dia hendak mendekati Song Qiu, dua jimat spiritual tiba-tiba terbang keluar dari udara dan meledak di udara. Jimat itu meledak dan membentuk dua bola api biru, yang sangat menyilaukan. Ular berbisa itu baru saja menerkam api hijau dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, punggung Song Qiu dipenuhi keringat dingin dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Sesosok berjalan keluar perlahan. Kakak ipar, Song Qiu menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa Chu Chen ada di belakangnya, pada saat itu, Song Qiu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tapi sekarang setelah melihat metode Chu Chen, mata Song Qiu berbinar. Kedua jimat ajaib itu, dengan apinya yang menyilaukan, membakar ular berbisa itu sampai mati dalam sekejap mata. Pantas saja kakak iparnya merasa yakin bahwa dia dan Mo Wuyu akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Kakak iparnya cukup percaya diri untuk menyelamatkannya saat dia dalam bahaya. Artinya aneh, Song Qiu sangat bersemangat dan sangat merindukan Kimen yang misterius. Chu Chen, apakah kamu akhirnya berani keluar? Song Qinghai menatap Chu Chen dengan mata tajam dan kebencian. Jika bukan karena Chu Chen, paman yang berkunjung, tim Song Sieyang pasti sudah hancur total sejak lama. Chu Chen lah yang berulang kali merusak perbuatan baik mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pembunuhnya, yang berdiri di satu sisi tanpa gerakan apapun, tiba-tiba mengambil tindakan. Sasarannya, Chu Chen. Lebih dari selusin pembunuh menyerang dari berbagai arah, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Ekspresi Song Qiu berubah. Orang-orang dari sekte Dewa Penyihir sudah cukup sulit untuk dihadapi.
Tapi sekarang para pembunuh ini sangat ingin menciptakan niat membunuh. Kakak ipar, hati-hati, Chu Chen mengangkat kepalanya. Setengah pertemuan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia memandang Song Qinghai, sama seperti terakhir kali. Aku akan meminjamkan ular spiritualmu. Song Qinghai tercengang. Chu Chen mengangkat tangannya dan mengambil langkah Qian Kun. Sosoknya tampak seperti ilusi, dan jimat spiritual muncul di telapak tangannya lagi. Jimat di tangan Chu Chen bersinar terang, dan tiba-tiba dia mengarahkan jarinya ke udara. Sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Ular dan makhluk beracun lainnya yang merayap di tanah bergegas menuju para pembunuh yang bergegas dari segala arah pada saat yang bersamaan. Song Qinghai merasa ngeri, rasanya seperti otakku dipukul dengan tongkat. Dia kehilangan kendali atas racun ularnya. Ketika ular roh penyihir hitam tiba-tiba menggigit Ye Sao Huang, itu juga ulah Chu Chen. Song Qinghai selalu mengira itu hanya kecelakaan. Semua ini karena Chu Chen. Saya juga kehilangan kendali atas kalajengking. Apa yang terjadi? Mustahil. Semua murid sekte Dewa Penyihir sangat terkejut dan tercengang. Itu adalah harta spiritual yang telah mereka pelihara sejak lama. Mengapa kendali tiba-tiba diambil oleh Chu Chen? Metode apa ini? Pada saat ini, papan peti mati Wuxin. Bukan, itu adalah papan tubuhnya. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Chu Chen dengan mata bulat. Bab 184 Pengalaman praktis Chu Chen dari awal sampai akhir. Wuxin tidak pernah menganggap serius Chu Chen. Setelah Chu Chen keluar dan melihat wajah muda Chu Chen dengan matanya sendiri, Wuxin merasa lebih nyaman dan siap menunggu dan menonton pertunjukan yang bagus. Metode Chu Chen menggunakan jimat api untuk mengusir ular tidak dianggap brilian di mata Wuxin. Namun adegan pengendalian zat beracun seperti ular roh yang baru saja ditampilkan mengejutkan Wuxin. Setiap keluarga memiliki metode uniknya masing-masing. Sekte Dewa Penyihir milik Sekte Penyihir Hitam. Kekuatan Sekte Penyihir Hitam sangat bergantung pada racun yang telah dipelihara dengan hati-hati dengan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan racun, ia benar-benar dapat mengerahkan kekuatannya sendiri. Racun yang saya tanam dengan susah payah dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Apa artinya ini bagi para penyihir hitam? Seolah-olah ada tangan yang mencengkeram tenggorokan Sekte Penyihir Hitam. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Wuxin menatap dengan penuh perhatian. Dia ingin melihat dengan jelas metode apa yang digunakan Chu Chen untuk mengendalikan racun para murid Sekte Wuxian ini. Meminjam ular untuk membunuh seseorang, racun itu menerkam si pembunuh. Sebelum Chu Chen dan yang lainnya muncul, kelompok pembunuh ini telah mengalami kengerian racun. Melihat racun ini terbang ke arah mereka, banyak pembunuh tanpa sadar menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Tetapi mereka tidak menghentikan langkah mereka, memegang belati di tangan mereka. Tangan ditebas racunnya. Seseorang tertangkap basah dan lehernya digigit serangga beracun, lalu menjerit. Xiao Qiu, Wu Yu, sangat penting bagimu untuk mempelajari lebih banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Chu Chen tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menghentikan si pembunuh dengan racun ini. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Chu Chen tidak terlihat. Dia bergegas menuju selusin pembunuh dengan tangan kosong.
Pupil Song Qiu melebar hingga ekstrim. Para pembunuh yang mahir dalam seni membunuh masing-masing memegang senjata tajam, seperti hantu yang membunuh orang. Di bawah pedang mereka, itu adalah jalan menuju neraka. Tapi Chu Chen tiba-tiba bergegas ke depan. Pembunuh terdekat menikam Chu Chen di antara alis dengan belati. Di antara petir dan batu api, Chu Chen mengulurkan tangannya dan memasukkan pedang putih dengan tangan kosong. Pergelangan tangan lawan langsung mati rasa, dan belati di tangannya jatuh ke tangan Chu Chen. Rasa sakit yang menusuk di lehernya, yang dipukul oleh Chu Chen. Rasa sakit yang parah menimpanya, dan matanya langsung menjadi hitam dan dia pingsan. Gerakan Chu Chen tidak berhenti, dan dia bahkan tidak menggunakan belati yang diambilnya. Sosok itu seperti angin, dalam sekejap mata, pembunuh lain dirobohkan, dan pada saat yang sama, belati lawan jatuh ke tangan Chu Chen. Ini seperti memasuki tempat yang sepi. Melihat adegan ini, Song Qiu terkejut. Ini semua adalah pembunuh yang mahir dalam keterampilan membunuh. Tetapi sekarang sebagai perbandingan, Chu Chen lebih mahir dalam pertarungan jarak dekat. Para pembunuh ini sama sekali tidak berdaya di depan Chu Chen. Kakak ipar adalah raja pembunuh, kan? Hanya dalam beberapa detik, lebih dari selusin pembunuh semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Chu Chen. Chu Chen sudah menumpuk selusin belati di tangannya. Ini adalah pertarungan sebenarnya. Chu Chen melambaikan tangannya dan memasukkan lebih dari selusin belati ke tanah. Kemudian dia melirik para pembunuh di sekitarnya dan berkata, "Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak mampu mengambil alih perintah untuk membunuhku. Sebaiknya kau kembali. Mundur." Chu Chen tidak membunuh mereka semua. Ini hanyalah sekelompok pembunuh yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dan mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Selusin pembunuh saling memandang. Dia tidak ragu-ragu lama, dan menghilang di depan Chu Chen dalam sekejap mata. Saat ini, Song Qinghe tiba-tiba bereaksi. Sampai saat ini, dia masih belum tahu bagaimana racun yang dia pelihara dengan hati-hati bisa menuruti kata-kata Chu Chen. Tidak hanya sekte Dewa Penyihir, bahkan seluruh sekte penyihir hitam ingin mengetahui rahasia ini. Song Qingpeng, karena kamu telah meninggalkan kota Chan, kamu tidak boleh kembali sendiri. Chu Chen berjalan menuju Song Qingpeng. Pembunuhnya malam ini telah terpecahkan. Selanjutnya, ada dendam terhadap keinginan sekte Dewa Penyihir tidak melepaskan keluarga Song. Kemudian, dia akan memukul orang lain sampai dia patuh. Chu Chen sendirian menghadapi murid-murid sekte Dewa Penyihir. Gunakan segala cara, tanpa persiapan sebelumnya, akan terlalu sulit bagi murid sekte Dewa Penyihir untuk menggunakan metode aneh mereka yang lain. Terlebih lagi, metode sekte Wushen sangat bergantung pada racun. Setelah racun mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Chu Chen, itu sama dengan kehilangan salah satu lengan mereka, dan mereka bukan tandingan Chu Chen. Serangan Chu Chen terhadap murid-murid sekte Dewa Penyihir ini jauh lebih sulit daripada para pembunuh tadi. Dalam pandangan Chu Chen, para pembunuh itu mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi mereka, dan sekte Wushen datang khusus untuk menghancurkan seluruh keluarga Song. Dalam sekejap mata, 3 murid sekte Dewa Penyihir jatuh ke tanah. Beberapa tulang di tubuh mereka patah, dan mereka meringkuk di lantai yang dingin, meratap kesakitan. Ah, Song Qinghe juga berteriak.
salah satu lengannya langsung dihancurkan oleh Chu Chen. Jika murid sekte Dewa Penyihir tidak memblokir Chu Chen, Song Qinghai akan jatuh ke tanah. Sambil terhuyung-huyung berdiri, dia dengan panik mundur agak jauh dan datang ke sisi Wu Xin. Mata Song Qinghai penuh ketakutan. Dia menahan rasa sakit yang parah di lengannya dan suaranya bergetar. "Tetua, kami sama sekali bukan lawan Chu Chen." Di antara orang-orang dari sekte Dewa Penyihir, hanya ada 2 orang yang belum mengambil tindakan. Wu Xin dan adik laki-lakinya, Su Wei. Saat ini, mata Su Wei bersinar dengan niat bertarung, dan dia berinisiatif untuk berkata, "Saudara Xin, serahkan padaku." Wu Xin mengangguk. Meskipun Chu Chen masih muda, dia sangat berpengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Juga, berhati-hatilah agar racun dapat dikendalikan olehnya. Dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Su Wei tampak percaya diri dan berkata dengan suara yang dalam, "Pasangan dalam diriku ini telah diberi makan selama lebih dari 10 tahun, dan mereka semua telah memakan esensi dan darahku, dan mereka tidak akan begitu mudah untuk disingkirkan." Su Wei mendongak. Pada saat ini, murid terakhir dari sekte Dewa Penyihir jatuh di kaki Chu Chen. Dibandingkan dengan generasi muda sekte Wushen, ada kesenjangan besar antara mereka dan Chu Chen. Song Qiyu memandang Chu Chen dengan tercengang. Meskipun dia telah berulang kali menempatkan status Chu Chen sangat tinggi di dalam hatinya, masih di luar dugaan Song Qiyu bahwa Chu Chen mengalahkan banyak pembunuh dan murid sekte Dewa Penyihir dengan begitu mudah. Khususnya, setiap kali Chu Chen bergerak, dia sangat tegas dan langsung mengenai sasarannya. Bahkan ketika dia dikepung, dia akurat dan tanpa kecerobohan. Inilah yang dikatakan Chu Chen, pengalaman bertempur yang sebenarnya. Song Qiyu tidak percaya, karena dia sudah mengenal Chu Chen selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, Chu Chen berperan sebagai orang bodoh dan bahkan jarang meninggalkan rumah keluarga Song. Pengalaman tempur sebenarnya dia kumulasikan 5 tahun lalu. Berapa umur Chu Chen saat itu? Song Qiyu menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak, "Kakak ipar luar biasa!" Suara pecah, bersambung.